Shalom, bertemu kembali dalam seri Bertumbuh dalam Iman bersama saya Yohanes, dan selama 10 menit ke depan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami bersekutu bersama dalam firman-Mu. Kami berdoa mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu menuntun kami, membimbing kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman. Dan dengan kuasanya memampukan kami untuk kami menghidupi, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang kelima, dan kita sampai di ayat yang ke-25. Jika sebelumnya, Efesus pasal 5 kita belajar ayat 22, 23, dan 24, di sana Paulus memberikan pesan kepada istri, maka di mulai dari ayat yang ke-25 ini, Paulus berbicara secara spesifik kepada suami. Mari kita baca ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan dirinya, diri Kristus baginya itu bagi jemaat, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Diawali dengan hai suami, menandakan perkataan-perkataan berikut ini ditujukan kepada siapa? Hai suami, ini pesan yang secara spesifik ditujukan kepada suami, tapi tidak terbatas. Jadi ruang lingkup pendengarnya, ruang lingkup yang harus memperhatikan tidak terbatas pada suami saja. Hai suami, bukan berarti kemudian, istri-istri sekarang waktunya kamu meninggalkan ruangan, tidak usah mendengarkan. Kamu yang masih bujang-bujang, belum ada rencana menikah dalam tempo dekat, ya sudah, tidak usah dengarkan, silakan pergi, enggak ya. Ini pesan yang ruang lingkupnya semua, supaya sama-sama tahu. Sama-sama tahu apa? Sama-sama tahu peran suami dalam tatanan yang Tuhan atur itu seperti apa. Dan diawali di sini dengan hai suami, kasihi istrimu. Jika di ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah pada suamimu. Nah, dari dua kalimat awal ini, kasihi istrimu, tunduklah pada suamimu, ini seharusnya saling melengkapi sehingga menimbulkan pemahaman yang benar tentang peran suami dan istri dalam tatanan yang Tuhan atur. Tunduk seringkali disalahartikan sebagai orang yang bisa kita suruh-suruh, dan kalau dia tidak nurut, wah itu berarti tidak tunduk. Tunduk seringkali disalahartikan sebagai bentuk penindasan, kesemena-menaan. Tapi kita sudah belajar bersama bahwa tunduk di sini bukan berarti seperti itu. Tunduk di sini sebagai wujud ketaatan istri kepada Allah yang nampak dengan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya, menganggap kepentingan suami itu lebih atas dia, ada otoritas suami atas dia. Jadi atas kemauan sendiri, bukan terpaksa. Bukan kalau aku tidak tunduk nanti aku tidak mendapat ini. Kalau aku tidak tunduk aku tidak mendapat itu. Itu terpaksa. Kita belajar bahwa tunduk di sini itu kerendahan hati, kerendahan diri. Jadi atas inisiatif sendiri sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Tunduk kepada suami. Nah, kemudian langsung dijelaskan dalam peran suami, kasihi istrimu. Di sini langsung kalau kita satukan, maka kita bisa menghilangkan segala salah sangka bahwa istri itu ada untuk diinjak-injak, istri itu kaum yang lebih lemah. Enggak. Ini bicara tentang tatanan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam hubungan suami istri. Tunduk, mengasihi. Jadi di sini tidak ada ruang bagi suami untuk berpikir bahwa dia itu adalah tuan atas suaminya, dalam arti tuan yang punya hak untuk menyuruh-nyuruh, untuk memerintah-merintah, dan istri punya kewajiban untuk
harus nuruti persis apa yang diperintahkan oleh suaminya. Itu hubungan antara tuan dan budak. Itu bukan hubungan suami dan istri. Di sini Paulus langsung berkata, kasihi istrimu. Dan kemudian dilanjutkan, sebagaimana Kristus. Jadi sama seperti kasus penjelasan peran istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kasihi istrimu sebagaimana Kristus. Jadi ini membicarakan segala sesuatu itu dibandingkan dengan Tuhan, dengan Kristus, menunjukkan bahwa saat istri, saat suami melakukan tatanan, melakukan perannya itu sebagai wujud ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan patokannya itu adalah patokan Tuhan. Mengasihi itu mengasihi yang sebagaimana? Mengasihi yang sebagaimana Kristus. Jadi lihat bagaimana Kristus mengasihi, dan di situ engkau akan mengerti bagaimana kamu seharusnya, tuntutan yang ada padamu untuk kamu mengasihi istrimu itu seperti apa. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Jadi analoginya suami adalah Kristus, istri adalah jemaat. Kristus mengasihi jemaat, suami mengasihi istri. Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat, suami menyerahkan dirinya kepada istri. Berlawanan sekali dengan konsep kesalahpahaman bahwa suami itu lebih dominan, dalam arti lebih pinter, lebih kuat dan sebagainya, dan istri itu lebih bodoh, lebih lemah fisiknya. Enggak. Suami di sini enggak berhenti untuk membayangkan posisi sebagai raja yang cuma merintah aja. Enggak. Di sini Paulus langsung menjelaskan seperti Kristus. Bukan dikatakan sebagaimana Kristus memerintah jemaat dan jemaat harus tunduk, harus nurut. Enggak. Sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kata kasih di sini, kasihi istrimu, digunakan kata agapao yang berakar dari kata agape. Mestinya di sini kita tahu agape itu adalah wujud kasih yang termulia. Kita seringkali menyoroti, dunia ini seringkali menyoroti hubungan antara wanita dan pria, suami dan istri. Itu yang disoroti erosnya, cinta yang eros, cinta yang bersifat hawa nafsu, cinta yang hanya menunjukkan romantisme saja, menunjukkan indah-indahnya saja. Kalau kita lihat dalam media sosial, berapa postingan yang menunjukkan romantisme ketika seorang pria melamar calon istrinya. Dari yang sekedar berlutut, sampai kemudian bikin acara ini, bikin acara itu, bikin acara ini sampai heboh sekali. Dan kemudian dia melamar istrinya. Itu romantisme. Itu memberikan harapan gitu ya, menimbulkan harapan bagi yang melihat bahwa oh itu sesuatu yang indah dan pasti setelah itu akan indah terus. Kenyataannya enggak. Kenyataannya orang-orang yang seringkali kita lihat mempertontonkan romantisme seperti itu, apakah itu jaminan mereka tidak bakal bercerai, tidak pernah bertengkar dalam rumah tangganya kemudian? Ya enggak juga. Dan seringkali itulah, itu yang disorot oleh dunia. Tapi dalam firman Tuhan yang disorot itu bukan indah-indahnya tok. Yang disorot begitu, hai kamu, kalau kamu mau jadi istri, dengar istri, tunduk. Siapkan dirimu untuk tunduk kepada suami. Bukan memberikan bayangan romantisme yang seperti apa, enggak. Begitu juga suami. Hai suami, kalau kamu sudah jadi suami atau akan jadi suami, kamu harus mengasihi istri. Mengasihi dalam arti apa? Mengasihi dalam arti Kristus, seperti Kristus memberi dirinya. Kasih yang agape. Kasih yang agape itu kasih yang tanpa syarat. Dan kasih yang berkorban. Seperti Kristus mengasihi umatnya ketika umatnya itu bahkan berusaha membunuh dia. Seperti Kristus yang memberikan dirinya. Bahkan memberikan nyawanya. Untuk menebus dosa umat yang dikasihinya. Itu gambaran, siapkah kamu untuk menjadi suami? Siapkah kamu untuk memberi dirimu kepada istrimu? Siapkah kamu menjadi istri? Siapkah kamu untuk rendah diri
Padahal itu susah, sebab dalam kedaginganmu, kamu tidak mau diposisikan sebagai orang yang lebih rendah. Susah. Dan ini yang ditonjolkan dalam firman Tuhan ini bukan sesuatu yang romantisme, Romeo dan Juliet, proposal-proposal pernikahan yang seru-seru itu enggak. Ini yang firman Tuhan ingatkan, ini suatu pesan bagi suami, pesan bagi kita semua, kasihi istri, kasih yang berkorban, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak berpusat pada kepentingan diri. Dalam hubungan suami istri, berhenti membayangkan, aku suami maka aku harus mendapatkan semua yang aku mau. Atau kalau aku akan menjadi suami sesaat lagi, maka aku akan menjadi seperti raja yang tugasku hanya memerintah, dan istri itu bagaikan budak yang harus tunduk, nurut. Enggak. Memasuki jenjang pernikahan, memasuki peran sebagai suami, harus mempersiapkan diri untuk mengasihi, meneladani Kristus. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang peran suami. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, dalam seri yang berikutnya. Untuk sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Kami diingatkan secara khusus, tapi tidak terbatas kepada suami-suami, untuk kami mengasihi istri. Untuk kami boleh melihat Kristus, melihat besarnya kasih Kristus kepada jemaat, dan kami meneladaninya. Kami diingatkan seperti Kristus mengasihi tanpa syarat, seperti Kristus mengasihi dengan mengorbankan diri. Demikian juga suami-suami diingatkan untuk mengasihi istrinya. Tuntun kami Roh Kudus, mampukan kami untuk kami melakukan peran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.